Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rahel. Wah, coba lihat Kak Rahel lagi pakai apa ya? Coba tebak. Benar, Kak Rahel lagi pakai mahkota. Mahkota ratu adik-adik. Kak Rahel pakai mahkota ratu karena kakak mau menceritakan firman Tuhan tentang seorang ratu yang pemberani, namanya Ratu Ester. Yuk kita simak ceritanya ya. Ada seorang raja di kerajaan Persia yang bernama Raja Ahasiweros. Sang raja mempunyai ratu yang sangat cantik dan baik hati, bernama Ratu Ester. Nah, Ratu Ester ini berasal dari bangsa Yahudi adik-adik. Ratu Ester mempunyai seorang saudara sepupu yang bernama Mordekai. Mordekai ini adalah salah satu pegawai Raja Ahasiweros. Nah, pada saat itu ada seorang yang bernama Haman adik-adik. Dia dikaruniakan kebesaran dan kedudukan yang tinggi oleh Raja Ahasiweros, melebihi semua pembesar yang lain. Dan semua pegawai istana raja sujud menyembah kepadanya, kecuali Mordekai adik-adik. Maka panaslah hati Haman dan ingin membunuh Mordekai dan membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Wah, jahat sekali adik-adik. Dengan siasat liciknya, Haman memberitahu raja bahwa orang Yahudi berbahaya dan harus dibinasakan. Raja percaya kepadanya dan membuat surat bermeterai cincin raja untuk dikirimkan ke semua daerah wilayah kerajaan Persia dan menetapkan suatu hari di mana bangsa Yahudi harus dibinasakan. Wah, serem sekali adik-adik. Akhirnya Ratu Ester mengetahui hal itu karena pesan dari Mordekai. Ratu begitu gelisah dan membalas pesan Mordekai dengan mengatakan bahwa Mordekai harus mengumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa bersama sang ratu 3 hari lamanya, karena dia akan menghadap raja. Wah, padahal menurut undang-undang saat itu, barang siapapun yang menghadap raja tanpa raja memanggilnya, maka orang itu harus dihukum mati. Kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, barulah orang itu boleh hidup. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik keberanian Ratu Ester. Akhirnya Mordekai melakukan perintah Ratu Ester. Tibalah saatnya ratu menghadap Raja Ahasiweros. Dan apa yang terjadi adik-adik? Puji Tuhan, raja mengulurkan tongkat emasnya kepada sang ratu dan mempersilahkan Ratu Ester untuk berbicara. Kemudian Ratu Ester menceritakan keinginannya bahwa dia ingin mengundang raja beserta Haman ke perjamuan yang diadakannya. Dan raja menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya raja dan Haman datang ke perjamuan sang ratu. Nah, di tengah perjamuan itu, raja berkata, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan kukabulkan." Maka jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Tuanku, karuniakanlah keselamatan kepada nyawa hambamu
dan atas nyawa bangsa hamba. Karena ada orang yang ingin membinasakan bangsa hamba. Jawab raja, siapakah orang yang mau berbuat demikian? Katakanlah. Jawab Ratu Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka sangat ketakutanlah Haman di hadapan raja dan ratu. Maka panaslah hati raja dan memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Haman dan menghukum gantung dia. Akhirnya Haman mati di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri, yang sebenarnya dibuatnya untuk Mordekai. Maka dibatalkanlah seluruh ketetapan oleh raja, dan semua orang Yahudi di kerajaan Persia bersukaria dan berpesta karena hal itu. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar dua hal, yaitu yang pertama, kita harus berani melawan kejahatan dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Seperti Ratu Ester berani berkorban demi bangsanya. Yang kedua, kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Seperti Ratu Ester berdoa dan berpuasa kepada Tuhan sampai Tuhan menolongnya. Tuhan pasti menolong kita saat kita berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.